Seret wanita itu keluar sekarang juga. Dia penculik yang telah mencuri dan membesarkan cucuku selama 8 tahun. Di tengah kawasan elit Jakarta Selatan, di sebuah kompleks apartemen termewah, suara teriakan tajam dan melengking itu menggema. Orang-orang mulai berkerumun, berbisik-bisik sambil menunjuk ke arahku. Ya Tuhan, petugas kebersihan tunawicara itu ternyata menculik anak. Pantas saja anaknya pintar luar biasa, tidak cocok dengan ibunya. Aku memukul-mukul dadaku karena frustrasi dan tuduhan yang tidak adil, tetapi yang keluar dari mulutku hanyalah erangan lirih seperti seekor binatang yang terluka. Polisi hendak memasangkan borgol dingin di pergelangan tanganku. Itu adalah sebuah momen yang menentukan hidup dan matiku. Tiba-tiba, seorang anak laki-laki kecil, baru berusia 8 tahun, berdiri menghalangi polisi. Lalu, dari sakunya, ia mengeluarkan segumpal kertas lecek dan berteriak dengan suara yang jernih dan lantang, "Bukan, Pak Polisi. Jangan sentuh ibu saya. Wanita ini bukan penculik. Dia adalah malaikat penolong yang telah menyelamatkan hidup saya. Buktinya ada di sini." Hari itu, selembar bukti yang disodorkan oleh seorang bocah 8 tahun yang tumbuh di tumpukan sampah berhasil mengguncang seluruh Indonesia. Halo, selamat datang di Sepenggal Kisah, tempat kami berbagi cerita yang menyentuh hati. Kisah yang akan kami sampaikan hari ini adalah tentang seorang ibu yang luar biasa, yang dengan tubuhnya yang tak bisa bicara, berhasil membesarkan seorang anak yang cemerlang seperti permata dari tengah tumpukan sampah. Kisah ini penuh dengan haru yang mendalam dan denouement yang memuaskan, jadi siapkan tisu Anda. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan like, itu akan sangat berarti bagi kami. Baiklah, mari kita selami bersama ke dalam kisah yang ajaib ini. Malam itu, angin terasa sangat dingin, menusuk hingga ke tulang. Tubuhku menggigil hebat saat hawa dingin merasuki jaket tebal usang yang kukenakan. Aku seorang tunawicara. Hidupku terasa tidak lengkap, karena dari tenggorokanku hanya keluar suara serak seperti gesekan besi, tanpa sepatah kata pun yang bisa terucap. Namun pada malam itu, mata dan telingaku terasa lebih tajam dari hari-hari lainnya. Di sebuah proyek pembangunan terbengkalai di pinggiran Jakarta, tempat yang sepi dan jarang didatangi orang, aku sedang mengais-ngais seperti biasa, mencari besi tua atau kardus bekas yang bisa dijual. Saat itulah, dari kejauhan, sorot lampu mobil membelah kegelapan. Aku menyipitkan mata karena silau dan segera bersembunyi di balik tumpukan batu bata. Sebuah sedan hitam mewah yang mengilap berhenti tepat di tengah-tengah lahan kosong itu. Begitu suara mesinnya mati, pintu mobil terbuka dan 2 pria berbadan tegap turun. Mereka mengeluarkan sekop dan cangkul dari bagasi. Kemudian, dari kursi belakang, mereka dengan hati-hati mengeluarkan sesuatu yang terbungkus kain putih tebal, tampak seperti sebuah bungkusan kecil. Di bawah temaram cahaya bulan, ekspresi wajah mereka begitu datar hingga terlihat mengerikan. Tanpa ragu, kedua pria itu mulai menggali tanah yang keras dan kering. Suara ujung sekop yang beradu dengan tanah keras seolah menusuk jantungku. Firasat buruk membuat jantungku berdebar kencang, aku harus membekap mulutku sendiri. Mereka tidak menggali lubang itu dalam-dalam, lalu begitu saja melemparkan bungkusan kain putih itu ke dalamnya. Persis seperti membuang sampah. Setelah itu, mereka buru-buru menimbunnya dengan tanah dan menginjak-injaknya dengan kaki. Aku tidak percaya dengan apa yang kulihat. Mungkinkah di dalam sana ada makhluk hidup? Setelah selesai, kedua pria itu saling bertukar pandang, menepuk-nepuk sarung tangan mereka yang kotor, lalu masuk ke mobil dan menghilang di telan kegelapan. Begitu lampu mobil mereka menjauh, aku berlari seperti orang gila ke tempat itu. Kakiku gemetar hebat, membuatku nyaris jatuh beberapa kali. Setibanya di sana, aku langsung menggali gundukan tanah yang sudah dipadatkan itu dengan tangan kosong. Aku tidak punya sekop atau cangkul. Hanya sepasang tangan ini, tanah yang kering itu sekeras batu. Kuku-kukuku patah, ujung-ujung jariku robek hingga darah merah menetes ke tanah, tetapi aku bahkan tidak merasakan sakit. Tolong, semoga bukan manusia. Teriakku ribuan kali dalam hati sambil terus menggali. Entah sudah berapa lama aku menggali, ujung jariku merasakan sentuhan kain yang lembut. Jantungku terasa berhenti berdetak. Dengan tangan gemetar, aku mengangkat bungkusan kain putih yang sudah berlumuran tanah itu.
terasa berat. Dengan hati-hati kubuka lilitan kainnya, dan di dalamnya, terbaring seorang bayi mungil yang pucat membiru dengan mata terpejam. Ya Tuhan, di cuaca sedingin ini, bayi sekecil ini. Bibir bayi itu berwarna keunguan, dan napasnya pun tak terdengar. Aku segera memeluknya erat-erat, melepas jaketku dan membungkus tubuh mungilnya. Aku menempelkan pipiku yang hangat ke pipinya yang dingin, berusaha membagikan suhu tubuhku. Dengan tanganku yang kasar dan pecah-pecah, aku terus menggosok punggung kecilnya. Sayang, ayo bernapas. Kumohon. Aku hanya bisa mengeluarkan suara serak dari tenggorokan yang tak mampu bicara. Air mataku mengalir deras seperti bendungan yang jebol, menetes di wajah bayi itu. Saat itulah. Oek, sebuah tangisan yang sangat samar, setipis suara nyamuk, tiba-tiba terdengar. Seperti sebuah keajaiban, napas yang sempat berhenti itu kembali. Aku terduduk lemas di tanah, memeluk bayi itu dan menangis meraung-raung seperti binatang. Dia hidup. Anak ini hidup. Di lehernya, tergantung sebuah kalung perak yang kotor oleh debu, dan di bawah sinar bulan, huruf H yang terukir di sana tampak berkilauan dengan jelas. Malam itu, aku memungut nyawa yang telah dibuang oleh langit. Dan aku berjanji, aku akan melindungi anak ini, bahkan dengan mempertaruhkan nyawaku sendiri. Namun, itu hanyalah awal dari takdir mengerikan yang akan menimpaku dan anak ini. Aku berlari sekuat tenaga. Khawatir kehangatan tubuh bayi dalam dekapanku akan hilang, aku menarik resleting jaket usangku sampai ke leher untuk melindunginya. Jantungku terasa seperti akan melompat keluar dari dada. Baru ketika lampu Polsek Kebayoran Baru terlihat di kejauhan, aku bisa bernapas lega. Kita selamat. Kalau kita ke kantor polisi, bayi ini akan selamat. Meskipun aku tidak bisa bicara, aku berencana untuk memberitahu dengan bahasa isyarat bahwa orang-orang jahat tadi telah mengubur bayi ini. Saat aku hendak masuk ke kantor polisi dan melewati area parkir, langkahku tiba-tiba terhenti. Bulu kuduku meremang. Di area parkir depan kantor polisi, sedan hitam mewah yang tadi kulihat terparkir di sana. Aku berharap ini hanya kebetulan. Aku berdoa ini tidak benar, tetapi kenyataan begitu kejam. Dua pria berbadan besar yang mengubur bayi itu sedang merokok di depan pos jaga. Di samping mereka, berdiri seorang polisi dengan pangkat inspektur di seragamnya, membungkuk-bungkuk dengan hormat. Pak Inspektur, semua sudah beres. Sampaikan pada Bapak Direktur Utama jangan khawatir. Tentu saja, ini perintah Nyonya Besar Adiwijaya, tidak boleh ada kesalahan. Terima kasih atas kerja keras Anda. Polisi itu menerima amplop tebal yang disodorkan oleh kedua pria itu dan menyeringai licik. Dunia di sekelilingku terasa gelap, kakiku lemas, aku hampir saja jatuh terduduk di tempat. Polisi dan hukum, semuanya ada di pihak mereka. Jika sekarang aku membuka pintu itu dan memberitahu bahwa bayi ini masih hidup, mereka tidak akan panik. Sebaliknya, mereka mungkin akan berkata, kerja bagus, jadi lebih mudah, lalu merebut bayi ini dariku dan membunuhnya lagi. Dan aku, sebagai saksi, akan dihabisi tanpa ada yang tahu. Rasa takut yang mencekam menyelimutiku. Bayi dalam dekapanku mulai merengek. Oi! Aku segera membekap mulutnya dengan sarung tangan kerjaku yang kotor. Salah satu pria itu melirik ke arah sumber suara. Kau dengar sesuatu? Paling hanya kucing. Sudahlah, ayo pergi. Begitu aku memastikan mereka sudah masuk ke mobil, aku berlari tanpa menoleh ke belakang. Kali ini, ke arah yang berlawanan dari kantor polisi, menuju rumahku di gang paling dalam, dan gelap di kawasan kumuh dekat area proyek. Selama berlari, air mata terus mengalir di pipiku, membeku hingga ke dagu. Di dunia ini, tidak ada tempat yang mau menerima bayi malang ini. Aku tiba di tempat tinggalku, sebuah kamar kontrakan sempit di gang becek. Bau jamur yang menyengat langsung menusuk hidung, sebuah ruangan lembab tanpa secercah pun cahaya matahari. Setelah mengunci pintu dan menyelimuti diriku, barulah getaran di tubuhku berhenti. Lantainya sedingin es, tapi hanya disinilah aku bisa membaringkan bayi ini. Aku menyetel pemanas listrik usangku ke suhu tertinggi dan menidurkannya. Bayi itu lapar, ia mengecap-ngecap bibirnya sambil mengisap jariku yang kasar. Melihat mulut mungilnya, sesuatu yang hangat tiba-tiba membuncah dari lubuk hatiku. Sayang, dunia telah membuangmu,
Ya, polisi, bahkan darah dagingmu sendiri, ingin kau mati. Aku dengan hati-hati melepas kalung di lehernya dan menyembunyikannya di tempat terdalam di lemariku, bersama dengan baju bayi pertama yang pernah kubeli. Malam itu, aku membuat sebuah keputusan. Aku akan menjadi penjara sekaligus perisaimu. Kita akan hidup bersembunyi seperti bayangan, tanpa ada yang tahu. Karena bertahan hidup adalah satu-satunya cara kita untuk membalas dendam pada mereka. Pukul 4 pagi, di apartemen The Royal Residence, apartemen termahal di Indonesia, hari dimulai lebih awal dari orang lain. Aku mendorong troli sampah besar, menyelinap di antara mobil-mobil mewah di parkiran basement, menghindari tatapan orang. Jauh di dalam troli, di antara tumpukan selimut usang, hadiku yang baru berusia 8 bulan tertidur pulas tanpa suara. Ini adalah pilihan sulit yang harus kuambil, karena aku tidak bisa meninggalkannya sendirian di rumah. Tempat kerjaku bukan di lobi yang megah, melainkan di ruang pemilahan sampah di sebelah ruang mesin pemanas sentral di basement 3. Di sudut ruang mesin yang jarang dijamah orang, di balik pipa-pipa tua, aku membuat sebuah tempat tidur dari kotak kardus dan membaringkan Hadi di sana. Suara deru mesin raksasa yang berisik menjadi selimut sempurna untuk menyamarkan napas tipis Hadi dan tangisannya yang mungkin pecah. Sabar ya, nak. Ibu akan cepat selesaikan pekerjaan. Meskipun tak terucap, aku mengucapkannya ribuan kali dalam hati seraya mengunci pintu ruang mesin. Begitu keluar, perang dengan tumpukan sampah organik pun dimulai. Bau busuk yang menyengat membuatku mual, tetapi aku memakai 2 lapis masker dan menahannya sekuat tenaga. Saat itulah, bau, Bu, minggir. Suara tajam itu membuatku terkejut dan langsung menunduk. Seorang ibu-ibu penghuni unit 503 yang hendak pergi main golf pagi-pagi, menutup hidungnya dengan wajah jijik. Sambil membersihkan lengan baju golf mewahnya yang tak sengaja tersenggol seragam kerjaku, ia membentak, "Hei, sudah kubilang berapa kali? Petugas kebersihan harus pakai lift barang. Kenapa berkeliaran di jalur penghuni? Bikin tak nyaman saja." "Maaf, Bu. Aku tak bisa berkata-kata, hanya bisa membungkukkan badan 90 derajat sebagai permintaan maaf. Karena tak punya suara, aku hanya bisa menebusnya dengan tubuhku." Sambil menekan tombol lift dengan kesal, ia menggerutu, "Harus lapor ke manajer gedung supaya dipecat." "Bikin kotor saja, tak tahan aku." Kata-kata yang terdengar dari celah pintu lift yang tertutup itu menusuk jantungku seperti belati. Jika aku dipecat, aku tak akan bisa membeli susu untuk Hadi yang sedang bersembunyi di lantai dingin ruang mesin itu. Aku kembali memakai sarung tangan karetku dan memasukkan tanganku ke dalam tumpukan sampah. Bagi orang lain, ini mungkin pekerjaan hina, tetapi bagiku, tempat sampah ini adalah gudang harta karun yang menentukan kelangsungan hidup anakku. Susu formula yang sebentar lagi kedaluarsa, popok yang baru dibuka bungkusnya, mainan yang sedikit lecet, semua itu adalah tali kehidupan yang membesarkan Hadi, anakku. Hari ini pun, aku diam-diam memasukkan sebungkus biskuit bayi yang dibuang dari unit 302 ke dalam saku. Jantungku berdebar kencang, tetapi memikirkan anakku yang mungkin kelaparan di tengah deru mesin, rasa bersalah terasa seperti sebuah kemewahan. Setiap ada kesempatan, dengan berpura-pura ke toilet, aku berlari ke ruang mesin untuk menyusui Hadi dan menyeka keringatnya. Meskipun aku malu dengan tubuhku yang berbau sampah, momen singkat saat memeluknya membuatku merasa seperti memiliki seluruh dunia. Walaupun aku hanya seorang petugas kebersihan tunawicara yang miskin, di belakangku ada seluruh duniaku yang lebih berharga dari nyawaku sendiri, sedang bernapas. Setiap subuh, di bawah cahaya gemerlap The Royal Residence, yang kuhadapi bukanlah senyum anggun para penghuninya, melainkan sisa-sisa hasrat yang mereka buang. Orang-orang akan memalingkan muka saat melihat tumpukan kardus bekas yang menggunung di area pemilahan sampah, mengeluh karena baunya. Tetapi bagiku, tempat itu adalah satu-satunya tempat yang akan memberikan sayap bagi Hadi untuk terbang ke dunia kelak, sebuah perpustakaan raksasa. Sebenarnya, ada sebuah alasan pilu yang membuatku begitu gigih mengisi kepala anakku dengan pengetahuan. 10 tahun yang lalu, aku memiliki seorang putri kecil yang sangat kucintai. Karena miskin, aku harus bekerja siang dan malam untuk biaya operasinya, dan saat aku tidak di rumah, kamar kontrakan kami yang reot terbakar. Sebagai seorang tunawicara,
Aku hanya bisa melihat anakku menangis di tengah kobaran api, tanpa bisa berteriak meminta tolong. Rasa bersalah karena telah membunuh anakku sendiri karena tak punya suara masih terasa seperti pisau tajam yang mengiris hatiku hingga hari ini. Karena itu, 8 tahun yang lalu, saat aku menemukan Hadi di lubang tanah di lahan kosong, aku bertekad, aku tidak akan membiarkan anak ini tumbuh tak berdaya sepertiku. Tak akan pernah lagi ada kejadian di mana ibu tak bisa melindungimu karena tak punya suara. Hadi, kau harus tumbuh menjadi kuat, lebih kuat dari siapapun, agar kau bisa menyuarakan suaramu dengan percaya diri. Aku percaya, itulah satu-satunya cara untuk menebus dosaku pada putriku yang telah tiada. Namun, kenyataannya begitu kejam. Hadi, yang hanya hidup berdua denganku yang tak bisa bicara, tidak memiliki suara untuk ditiru. Saat ia mulai mengoceh, aku tiba-tiba merasa takut. Aku cemas, jangan-jangan karena aku, anak ini juga akan tumbuh menjadi tunawicara. Aku tidak bisa tidur semalaman. Sejak saat itu, aku mulai mengobrak-abrik tempat sampah. Aku memungut radio dan TV bekas yang dibuang penghuni dan menyalakannya sepanjang malam. Anakku belajar bicara dengan melihat gerakan bibir orang di TV dan mendengar suara dari radio. Terutama, sebuah pena digital bersuara yang dibuang oleh penghuni unit 503 menjadi guru terbaik bagi anakku. Ketika pena itu disentuhkan pada ensiklopedia dan buku-buku berbahasa Inggris yang kupungut, suara penutur asli dan penjelasan akurat pun keluar. Anakku menyerap semua suara itu seperti spons. Aku bisa membaca, tetapi pengetahuanku tidak dalam. Jadi, setiap kali anakku menyentuhkan pena itu ke sebuah kata, aku ikut menirukan gerakan bibirnya di sebelahnya untuk memancingnya berbicara. Malam-malam yang tak terhitung jumlahnya berlalu, diisi oleh suara lembaran buku yang kubalik di bawah cahaya lampu redup di kamar kontrakan kami. Bayi mungil yang dulu masih memakai popok dan mengemut pena digital, kini telah tumbuh menjadi seorang anak laki-laki berusia 8 tahun yang dengan tangannya yang sudah lebih besar, membolak-balik ensiklopedia tebal. Selama garis-garis penanda tinggi badan Hadi di dinding kamar kami terus bertambah, ribuan buku yang kupungut untuknya telah membangun sebuah istana kebijaksanaan yang megah di dalam kepalanya. Meskipun di mata orang lain hidupku terlihat menyedihkan sebagai petugas kebersihan, bagiku, pekerjaan mengisi kepala anakku dengan permata ini adalah satu-satunya penyelamat dan harapan yang membuat hidupku yang telah mati, kembali bernapas. Dan setelah 8 tahun berlalu, Hadiku kini telah menjadi sosok yang jauh melampaui apa yang bisa kuajarkan. Hadi, yang kini berusia 8 tahun, telah menjadi raksasa kecil yang bebas berenang di lautan pengetahuan yang telah kusajikan untuknya. TV dan radio usang yang dulu kunyalakan agar ia belajar bicara, kini telah menjadi jendela baginya untuk membaca arus dunia. Setiap kali aku pulang kerja, ia akan menuliskan apa yang telah ia pelajari hari itu di buku sketsa bekas dan menjelaskannya padaku dengan perlahan. Bu, hari ini aku membaca tentang pemuaian alam semesta. Katanya, kecepatan bintang-bintang menjauh bisa lebih cepat dari kecepatan cahaya. Ucapannya begitu logis dan terstruktur, sulit dipercaya itu keluar dari mulut seorang anak 8 tahun. Demi ibunya yang tak bisa bicara, anakku berusaha keras untuk menyusun kalimat yang sempurna dan aksen bahasa Inggris yang ia pelajari dari pena digital jauh lebih fasih daripada anak-anak penghuni apartemen yang diajari oleh guru les mahal. Suatu kali, sebuah tablet PC bekas yang kutemukan di area pemilahan sampah apartemen mengubah seluruh dunia Hadi. Tablet itu dibuang karena sudah lambat dan ketinggalan zaman, tetapi bagi Hadi, itu adalah mainan yang lebih berharga dari harta karun manapun. Tanpa diajari siapapun, ia berhasil meriset tablet itu ke pengaturan pabrik dan menemukan koneksi Wi-Fi publik tanpa kata sandi di lobi apartemen. Dari balik layar kecil itu, informasi tak terbatas dari internet mulai mengalir masuk. Sejak hari itu, Hadi menggunakan tablet usang itu untuk menonton kuliah online gratis dan belajar bahasa pemrograman yang rumit secara otodidak. Bu, aku melihat struktur sistem pendingin sentral di apartemen ini. Kalau tekanan katupnya diatur dengan baik, efisiensi energinya bisa jauh lebih baik. Anakku menyodorkan selembar kertas berisi perhitungannya yang ia tulis dengan pensil pendek di sudut ruang mesin. Aku tidak cukup terpelajar untuk memahami semua rumus itu, tetapi kilau di matanya jelas bukan sesuatu yang biasa.
Nyawa seperti permata yang kudapatkan sebagai ganti putriku yang telah tiada, kini bersinar dengan sendirinya di dalam ruang mesin bawah tanah yang gelap. Aku merasa bangga dengan kejeniusan anakku, tetapi di sisi lain, hatiku terasa dingin. Sampai kapan aku harus menyembunyikan anak dengan bakat secemerlang ini di kamar bawah tanah ini, hidup seperti hantu? Namun, seolah bisa membaca kekhawatiranku, Hadi selalu mengambil tanganku yang kasar, menempelkannya ke pipinya, dan tersenyum cerah. Bu, aku paling suka di sini. Buku-buku yang ibu bawakan adalah temanku, dan ibu adalah duniaku. Anakku justru menghiburku atas kesulitan yang kualami di tempat kerja, bahkan terkadang ia mencarikan informasi hukum untuk melawanku dari perlakuan tidak adil penghuni apartemen. Pengetahuan usang yang dipungut dari tumpukan sampah, kini perlahan menjadi senjata tajam bagi anakku untuk menghadapi dunia. Meskipun ia tidak bisa keluar, jiwanya telah melampaui dinding-dinding ini, membentang jauh ke tempat yang lebih tinggi. Namun, hari di mana pintu rahasia damai yang kami sembunyikan ini terbuka, datang jauh lebih cepat dan tiba-tiba dari yang kuduga. Semua orang pasti pernah jatuh sakit, tetapi aku tidak menyangka hari itu adalah hari pemilahan sampah yang paling sibuk. Sejak subuh, aku mengangkat tumpukan kardus yang berat, dan akhirnya tubuhku terasa remuk redam, demam tinggi pun menyerang. Aku terbaring di kamar kontrakan sempit, mengerang tanpa suara, saat Hadi yang berusia 8 tahun meletakkan handuk dingin di dahiku. Ia tidak panik. Sebaliknya, ia mengeluarkan satu persatu obat-obatan darurat yang telah kukumpulkan dari tempat daur ulang apartemen dan kusimpan di dalam kotak. Itu adalah obat-obatan yang masih layak pakai, yang dibuang oleh penghuni hanya karena tanggal kedaluarsanya sudah dekat. Bu, ini obat yang mengandung parasetamol untuk demam, dan ini untuk meredakan peradangan. Aku sudah periksa kandungannya tidak tumpang tindih, jadi ibu bisa minum dengan air hangat. Anakku sudah hafal semua informasi dari ensiklopedia kedokteran tebal dan tablet usang yang kuberikan padanya. Caranya membaca tulisan kecil berisi peringatan di botol obat dengan teliti, persis seperti seorang dokter. Khawatir aku akan mengalami efek samping jika salah minum obat, ia bahkan memeriksa warna bola mataku dan denyut nadiku dengan saksama. Melihat anakku menyodorkan obat dengan segelas air, hatiku terasa begitu hangat hingga aku lupa rasa sakitku. Anak ini bukan hanya pintar. Ia adalah anak yang tegar, yang tahu apa yang harus dilakukan dan mampu bertindak saat ibunya yang melindunginya jatuh sakit. Bu, obat terbaik untuk demam adalah tidur. Jangan khawatir, tidurlah yang nyenyak. Besok, aku akan diam-diam keluar untuk membantu ibu subuh-subuh. Aku menelan air mataku tanpa suara, saat tangan mungilnya menggenggam erat tanganku yang kasar. Pikiranku melayang pada putriku yang telah tiada, hal-hal yang tidak bisa kulakukan untuknya, kini dilakukan oleh anak ini untukku, membuat hatiku terasa perih. Anakku duduk diam di sampingku membaca buku berbahasa Inggris sampai aku tertidur. Di bawah cahaya lampu kamar, profil sampingnya yang fokus pada buku terlihat begitu dewasa dan dapat diandalkan. Mungkin anak ini adalah malaikat sungguhan yang dikirimkan surga untuk menyelamatkanku. Namun, keesokan subuhnya, sebelum tubuhku pulih sepenuhnya, Hadi bersikeras untuk ikut denganku. Aku menggelengkan kepala sekuat tenaga tanda tidak setuju, tetapi tatapan matanya begitu tegas. Akhirnya, aku memakaikannya masker, menekan topinya dalam-dalam, dan membawanya ke parkiran basement. Saat itu, aku sama sekali tidak menyangka bahwa pilihan itu akan menjadi awal dari badai yang akan mengguncang hidup kami. Pukul 5 pagi, parkiran basement apartemen dipenuhi oleh bau logam dingin dan asap knalpot. Untuk membantuku yang masih demam, Hadi dengan diam-diam melipat kardus-kardus bekas di sampingku. Bu, biar ini aku yang angkat. Ibu istirahat saja di sana. Melihat punggungnya yang tegap, tak seperti anak 8 tahun pada umumnya, aku mengelus kepalanya dengan perasaan campur aduk antara bangga dan bersalah. Saat itulah, dari kejauhan, terdengar decitan ban yang tajam, dan sebuah sedan mewah berhenti mendadak. Pria yang turun dari mobil itu mengenakan setelan rapi, tetapi ekspresinya terlihat sangat cemas, seolah sedang dikejar sesuatu. Saat ia hendak mengambil tas kerja dari kursi belakang, tumpukan dokumen tebal di dalamnya tumpah ke lantai. Ah, sial! Padahal tidak ada waktu.
Pria itu bergumam pelan sambil mulai memunguti kertas-kertas yang berserakan. Aku segera menekan topi Hadi lebih dalam dan mencoba bersembunyi, khawatir ia akan terlihat oleh orang lain. Tetapi, Hadi bereaksi lebih dulu dariku. Ia dengan cepat memungut selembar dokumen yang tertiup angin hingga ke dekat kakiku dan menghampiri pria itu. Om, ini. Dokumen ini sepertinya harus diurutkan berdasarkan nomor. Hadi memilah dokumen-dokumen dengan grafik rumit yang belum sempat diambil oleh pria itu dan menyerahkannya. Pria itu tampak terkejut sejenak, lalu menerima tumpukan dokumen yang diberikan Hadi. Terima kasih, Nak. Kamu yang mengurutkan semua ini? Pandangan pria itu terpaku pada tangan mungil dan mata jernih Hadi. Saat itu, bola mata pria itu bergetar aneh. Seperti orang yang tersihir, ia tidak bisa mengalihkan pandangannya dari wajah anak itu. Aku yang melihat dari kejauhan, merasa bulu kudukku berdiri. Profil samping dan sorot mata pria itu, entah kenapa, sangat mirip dengan Hadi yang tumbuh di belakangku. Perasaan cemas yang tak bisa kujelaskan menyergapku, dan secara naluriah, aku merasakan bahaya. Aku segera berlari dan menyambar tangan Hadi. Dengan kepala tertunduk, aku menariknya ke dalam kegelapan, menjauh dari pandangan pria itu. Tunggu sebentar, Bu. Terdengar suara pria itu memanggil kami dari belakang, tetapi aku terus berlari, jantungku berdebar kencang karena takut. Pria itu berdiri mematung untuk waktu yang lama, menatap ke arah kami menghilang. Rasa dejavu yang aneh dari anak yang baru saja ia temui. Dan sebuah khayalan sia-sia melintas di benaknya, bahwa jika anaknya yang hilang dalam kecelakaan 8 tahun lalu masih hidup, mungkin ia akan terlihat persis seperti itu. Begitulah, di antara dua orang yang bahkan tidak saling tahu nama, benang takdir yang telah putus, mulai tersambung kembali. Udara dingin di parkiran basement yang damai mulai bergejolak saat seorang wanita penghuni penthouse sedang bersiap-siap untuk keluar sekitar tengah hari. Biasanya ia akan langsung naik ke mobil melalui lift pribadinya, tetapi hari itu, lift tersebut sedang dalam perbaikan, sehingga ia terpaksa melewati area parkir umum. Para pengawal berjalan di depan membuka jalan, sementara ia melangkah dengan angkuh sambil menutup hidungnya dengan sapu tangan, tampak tidak senang. Aku yang sedang merapikan kardus di sudut, segera bersembunyi di balik dinding karena aura dingin yang dipancarkannya. Sialnya, Hadi yang sedang menungguku sambil membaca buku di depan pintu ruang mesin, berada tepat di jalur yang akan ia lewati. Nyonya Adiwijaya mengerutkan kening melihat seorang anak duduk di depan ruang mesin bawah tanah yang kotor. Manajer gedung ini kerja apa, sih? Membiarkan anak-anak berkeliaran di sudut seperti ini. Asistennya tampak panik dan menunjuk ke arahku. Aku segera berlari dan menyembunyikan Hadi di belakangku sambil membungkuk dalam-dalam. Nyonya Adiwijaya hendak melewati kami dengan tatapan penuh kebencian, tetapi tiba-tiba ia menghentikan langkahnya. Hadi yang tegang, tanpa sengaja menjatuhkan buku yang dipegangnya. Suara itu membuat pandangan wanita itu terpaku pada wajah anakku. Seketika, ekspresi Nyonya Adiwijaya berubah aneh. Kau, mata itu. Wajah anggun wanita tua itu lenyap dalam sekejap, digantikan oleh wajah pucat pasi yang bercampur antara ketakutan dan amarah, seolah baru saja melihat hantu. Seperti orang kesurupan, ia mendekat dan mencengkeram dagu anakku dengan kasar. Aku yang tak bisa berteriak, hanya bisa mengeluarkan suara serak sambil memegang lengannya dan memohon, tetapi ia terus menatap leher anakku dengan tajam. Dari balik kaus usangnya, liontin kalung perak sedikit menyembul keluar. Saat melihat kalung dengan ukiran huruf H yang jelas itu, Nyonya Adiwijaya mendorong anakku menjauh seolah baru saja menyentuh besi panas. Kenapa ini? Kenapa kau ada di sini? Suaranya bergetar halus, tetapi tak lama kemudian, tatapan dingin penuh kegilaan memenuhi matanya. Ia berpaling ke arah para pengawalnya dan memerintahkan dengan suara rendah dan kejam, selidiki anak ini segera, dan wanita itu. Petugas kebersihan bisu itu juga. Nyonya Adiwijaya melemparkan sarung tangannya dengan kesal dan bergegas masuk ke mobil, meninggalkan bau parfum yang menyengat dan ketegangan yang menyesakkan di parkiran. Dengan tangan gemetar, aku memeluk Hadi dan menyadari satu hal. Benteng rahasia yang telah kami jaga selama 8 tahun, mulai runtuh hanya karena satu pertemuan. Malam itu, pintu besi tua di ruang mesin bawah tanah terbuka,
dengan suara dentuman keras seolah akan hancur. Aku yang sedang tertidur sambil memeluk Hadi, terlonjak kaget. Di depanku, para pria berjas hitam telah menyerbu masuk. Apa-apaan ini? Siapa kalian? Aku melawan mati-matian, tetapi tenggorokanku yang tak bisa bersuara hanya mengeluarkan erangan. Kekuatan para pria itu jauh lebih besar. Mereka mendorongku ke lantai seperti menangani binatang dan merebut Hadi yang ketakutan dariku. Ibu! Ibu! Hadi berteriak sambil mengulurkan tangannya ke arahku, tetapi tangannya hanya menggapai udara kosong dalam cengkeraman dingin para pria itu. Aku merangkak di lantai, memegangi ujung celana mereka, dan memohon tanpa suara. Tetapi pria yang tampaknya adalah pemimpin mereka, menendang dadaku dengan kasar. Singkirkan tangan kotormu. Beraninya kau, penculik. Penculik, 8 tahun aku membesarkannya seperti anakku sendiri, bahkan lebih berharga dari nyawaku, dan mereka menuduhku sebagai penjahat. Para pria suruhan Nyonya Adiwijaya itu mengobrak-abrik kamar kontrakan kami, menginjak-injak buku-buku yang dibaca Hadi dan tablet usangnya. Lepaskan, ibuku sakit, ibu. Hadi terus-menerus memanggil namaku sambil meronta, tetapi para pria itu membekap mulutnya dan menyeretnya keluar dengan kasar. Dengan jari-jari yang berdarah, aku menggaruk lantai, berusaha mengejar mereka, tetapi pintu ruang mesin ditutup rapat dari luar. Dari balik pintu besi itu, suara tangisan Hadi yang semakin menjauh seolah mengiris-iris hatiku. Di dalam ruangan yang kosong, hanya tersisa buku yang beberapa saat lalu dibaca olehnya, tergeletak tak berdaya. Anakku yang pintar, yang berjanji akan mempelajari seluruh dunia untuk ibunya yang tak bisa bicara. Keputusasaan yang lebih besar daripada saat aku kehilangan putriku dalam kebakaran 10 tahun lalu, kini menggerogoti jiwaku. Aku membenturkan kepalaku ke pintu besi yang dingin dan meraung seperti binatang. Hadi, maafkan ibu. Karena ibu tak punya suara, kali ini pun ibu gagal melindungimu. Di kamar bawah tanah yang gelap gulita, aku memegangi dadaku yang hancur dan menangis tanpa suara. Hadi yang dikurung di kamar belakang penthouse Nyonya Adiwijaya tidak hanya menangis. Dengan mata tajam, ia mengamati sekeliling kamar yang dingin itu, mencari cara untuk melarikan diri. Ribuan buku yang diberikan ibunya dari tempat pemilahan sampah telah mengajarkannya untuk tetap tenang dalam situasi krisis seperti ini. Jangan menangis. Kalau menangis, aku tidak bisa berpikir. Ibu dalam bahaya. Anak itu menenangkan dirinya sendiri dengan suara gemetar sambil memeriksa kamar. Di luar pintu, para pria berbadan tegap berjaga, dan jendela terlalu tinggi untuk berani dibuka. Saat itulah matanya menangkap sebuah ponsel pintar model lama yang tergeletak di atas meja. Kartu SIM-nya tidak ada dan tidak terhubung ke jaringan, sebuah perangkat yang sudah tidak terpakai. Tetapi Hadi teringat akan pengetahuan yang ia dapatkan saat mengutak-atik tablet pemberian ibunya. Untungnya, ada satu sinyal Wi-Fi lemah yang bocor dari ruang keluarga. Anak itu membuka aplikasi telepon internet, lalu teringat akan kartu nama pria yang ia temui di parkiran beberapa hari yang lalu. Heru Prasetyo, Direktur, Adiwijaya Konstruksi. Anak itu menekan nomor telepon langsung yang ia ingat seperti sebuah foto, dengan jari-jari gemetar. Kumohon angkatlah. Setelah beberapa nada sambung, suara rendah yang ia dengar di parkiran pun terdengar. Heru Prasetyo, dengan siapa saya bicara? Hadi menahan napas dan berusaha berbicara setenang mungkin. Om, apa Om ingat saya? Anak yang beberapa hari lalu membantu merapikan dokumen di parkiran. Sekarang saya dikurung oleh orang-orang jahat. Ibu saya juga dalam bahaya. Tolong, bantu kami. Suara pria yang panik terdengar dari seberang telepon, tetapi Hadi tidak berhenti. Ia melihat ke bawah dari jendela dan menjelaskan di mana ia berada. Saya ada di lantai paling atas The Royal Residence. Dari jendela, saya bisa lihat menara jam besar di taman utama jadi kelihatan kecil sekali. Dan helipad di atap gedung sebelah terasa sangat dekat, seolah berada di bawah kaki saya. Permintaan tolong yang mendesak namun cerdas dari seorang anak 8 tahun itu menancap di hati pria itu. Mendengar suara anak kecil yang mampu mendeskripsikan lokasinya dengan akurat dari sudut pandang gedung tinggi, pria itu secara naluriah tahu bahwa ini bukan telepon iseng. Setelah selesai menelepon,
anak itu segera menghapus riwayat panggilan dan meletakkan ponsel itu kembali ke tempatnya semula. Lalu, seperti yang diajarkan ibunya, ia bersembunyi di sudut yang paling dalam. Anak itu percaya. Suara keberanian yang telah ia keluarkan ini pasti akan menyelamatkan dirinya dan ibunya. Heru, yang menerima telepon dari Hadi, mendobrak pintu penthouse dengan perasaan seolah jantungnya akan meledak. Nyonya Adiwijaya, yang sedang memberi instruksi pada para asistennya di ruang keluarga, sedikit gemetar saat melihat putranya tiba-tiba datang tanpa pemberitahuan. Heru, kenapa kau kemari jam segini? Di mata Nyonya Adiwijaya, tersirat kebingungan tentang bagaimana putranya bisa tahu tempat ini. Ibu, apa yang sedang ibu lakukan di sini? Anak itu, di mana anak itu? Mendengar raungan Heru, Nyonya Adiwijaya segera mengubah ekspresinya dan menjawab dengan dingin, anak itu adalah korban penculikan. Aku baru saja menyelamatkannya dari petugas kebersihan bisu itu dan sedang mencoba mencari orang tuanya. Saat itu, pintu kamar belakang terbuka dan Hadi berlari keluar. Di tangannya, tergenggam erat ponsel pintar yang tadi ia sembunyikan. Bohong, Om, nenek ini bilang akan menyingkirkan saya dan ibu saya. Hadi bersembunyi di belakang Heru dan dengan tangan gemetar menekan tombol putar di ponsel itu. Suara percakapan rahasia antara Nyonya Adiwijaya dan asistennya di ruang keluarga beberapa saat yang lalu kini menggema di ruangan yang hening. Bagaimana bisa darah daging yang seharusnya sudah terkubur di lubang tanah 8 tahun lalu merangkak sampai ke sini? Saat kebenaran yang mengerikan dari rekaman itu terungkap, Heru berdiri membeku, menatap ibunya. Ibu, bagaimana bisa ibu melakukan ini pada anakku? Saat jeritan Heru menggema di ruang keluarga, tubuh Hadi yang bersembunyi di belakangnya menegang. Anak itu mengangkat kepalanya dan menatap tajam profil samping Heru yang menangis sambil memanggilnya anakku. Di dalam kepalanya, mata sedih pria yang ia temui di parkiran dan suaranya yang bergetar saat memanggilnya, tiba-tiba terhubung. Om. Suara lirih Hadi menembus isak tangis Heru. Tadi Om bilang, aku anak Om. Hadi menggenggam erat lengan baju Heru dan bertanya dengan nada tidak percaya, tetapi juga dengan sebuah tarikan naluriah. Apa Om? Ayah saya. Heru berlutut di depan anak itu seolah tubuhnya runtuh, lalu menangkup wajah mungil Hadi dengan kedua tangannya. Iya. Maafkan ayah. Ayah terlambat menyadarinya, ayah benar-benar minta maaf. Nyonya Adiwijaya yang melihat pemandangan itu, otot-otot wajahnya berkedut, lalu ia menunjukkan warna aslinya dan membentak dengan dingin, ini semua demi masa depan, Adiwijaya Group. Aku tidak bisa membiarkan anak dari perempuan rendahan itu menghancurkan masa depanmu. Mendengar teriakan gila ibunya, Heru berdiri dengan dingin sambil memeluk anaknya. Hadi, meskipun membenamkan wajahnya di dada Heru, tidak melepaskan alat perekam di tangannya. Fakta bahwa pria ini adalah ayahnya, dan nenek itu telah mencoba membunuh mereka. Anak laki-laki berusia 8 tahun itu, sambil memeluk semua kebenaran itu, kini memikirkan ibunya yang menunggunya di kamar bawah tanah. Heru yang menggendong putranya, keluar dari penthouse, mengabaikan teriakan ibunya. Pada saat itu, Sumiati yang panik dan hendak mencari anaknya di koridor basement, melihat Hadi berlari dari kejauhan. Ibu? Ibu? Hadi turun dari gendongan Heru dan berlari memeluk ibunya, suaranya menggema di sepanjang koridor. Sumiati mengelus wajah anaknya, hanya bisa mengeluarkan napas terengah-engah, tanpa sepatah kata pun. Heru yang mengikuti di belakangnya, berbicara kepada Sumiati dengan penuh haru, Ibu, terima kasih atas perjuangan Anda. Terima kasih banyak telah melindungi anak saya. Tetapi Sumiati, alih-alih menjawab, hanya terus-menerus menundukkan kepalanya ke arah Heru sambil meneteskan air mata. Heru tampak bingung. Ia mengamati wajah Sumiati lalu menoleh ke Hadi di sampingnya dan bertanya dengan hati-hati, Hadi, apa ibumu sedang sakit? Kenapa beliau tidak bicara apa-apa? Hadi menggenggam erat kedua tangan kasar Sumiati dan menjawab, ibu saya tidak bisa bicara, ayah. Sejak aku masih bayi, ibu memang sudah tidak punya suara. Seketika, mata Heru melebar. Fakta bahwa wanita ini, dalam kondisi yang begitu sulit tanpa bisa bicara sepatah kata pun, berhasil membesarkan seorang anak dengan begitu cerdas dan baik di kamar bawah tanah yang dingin ini, akhirnya terasa nyata.
Dia, yang memiliki segalanya, gagal melindungi anaknya, sementara wanita ini, tanpa memiliki apa-apa, bahkan tanpa suara, telah menciptakan sebuah dunia untuk anaknya. Heru terdiam sejenak, rasa bersalah yang menyesakkan dadanya membuatnya kehilangan kata-kata. Lalu, ia berlutut untuk mensejajarkan matanya dengan Sumiati. "Ibu, saya benar-benar tidak tahu. Saya tidak tahu bahwa dengan kondisi seperti itu, Ibu telah membesarkan Hadi kami dengan begitu luar biasa." Heru dengan hati-hati menggenggam tangan Sumiati yang kasar dan pecah-pecah, yang sebelumnya tidak berani ia sentuh. Di tangan itu, terukir jelas jerih payah 8 tahun memulung kardus dan membersihkan mesin untuk mendidik anaknya. Sumiati, setelah melihat rasa hormat yang tulus di mata Heru, akhirnya melepaskan beban berat yang selama ini dipikulnya dan menangis terseduh-seduh. Hadi meletakkan tangan mungilnya di atas tangan mereka yang saling bertautan, lalu menatap Heru. "Ayah, sekarang ayah akan bantu aku dan ibu agar bisa bersama, kan?" Heru, alih-alih menjawab pertanyaan anaknya, memeluk Sumiati dan Hadi sekaligus. Meskipun takdir mereka dimulai di bawah cahaya lampu redup di ruang mesin bawah tanah, kini mereka berjalan bersama menuju cahaya, saling menyembuhkan luka masing-masing. Heru melaporkan kasus ini ke polisi dengan bukti rekaman Hadi dan baju bayi yang telah disimpan Sumiati selama 8 tahun. Dan hari ini, bersama dengan para penyidik, ia mendatangi penthouse Nyonya Adiwijaya. Meskipun ada penggeledahan mendadak, Nyonya Adiwijaya tetap duduk di sofa dengan angkuh sambil memegang cangkir tehnya. "Heru, apa kau sudah gila? Beraninya kau membawa polisi untuk melawan ibumu sendiri?" Heru menatap ibunya dengan dingin, lalu mengarahkan para penyidik untuk membuka brankas rahasia di dalam ruang kerja. Sebenarnya, lokasi dan petunjuk kata sandi brankas itu diberitahukan oleh Hadi. Anak itu, selama waktu singkat ia dikurung, mengintip dari celah pintu saat Nyonya Adiwijaya memeriksa sebuah memo di laci yang dalam dan membuka brankas. Ia mengingat kombinasi angka itu dengan sempurna. "Ibu, saya sudah memastikan bahwa di dalam brankas ini ada surat kontrak dan bukti transfer pembayaran preman bayaran yang ibu kirim ke lahan kosong 8 tahun lalu." Brankas itu terbuka, dan dari dalamnya, keluarlah dokumen-dokumen kotor yang selama ini coba disembunyikan oleh Nyonya Adiwijaya. Dokumen-dokumen itu adalah perintah untuk mengubur cucunya yang baru lahir 8 tahun lalu, karena dianggap akan menghalangi masa depan Heru, pewaris keluarga. "Memangnya kenapa? Aku hanya membersihkan kotoran demi melindungi Adiwijaya Group. Tanpa aku, Adiwijaya Group yang sekarang tidak akan ada." Nyonya Adiwijaya tetap mengangkat kepalanya tinggi-tinggi di depan bukti, tetapi suaranya bergetar halus. Heru memegangi hatinya yang hancur dan melontarkan pukulan terakhir pada ibunya, yang ibu coba lindungi bukanlah Adiwijaya Group, melainkan keserakahan ibu yang menyimpang. Karena keserakahan itu, anak saya harus hidup di kamar bawah tanah selama 8 tahun. Borgol dipasangkan pada Nyonya Adiwijaya di tempat kejadian dengan tuduhan percobaan pembunuhan dan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak. Saat logam dingin itu melingkari pergelangan tangan wanita tua yang anggun itu, kejayaan penthouse itu berakhir dengan tragis. Ketidakadilan yang dialami Sumiati dan Hadi selama 8 tahun di ruang mesin bawah tanah, akhirnya dibawa ke pengadilan. Setelah Nyonya Adiwijaya ditangkap dan penyelidikan dimulai, panah tak terduga justru mengarah pada Sumiati. Tim pengacara Nyonya Adiwijaya, untuk menutupi kejahatan klien mereka, mencoba memutarbalikkan fakta dan menuduh Sumiati melakukan penculikan dan penyembunyian anak. Memanfaatkan keterbatasan bicaranya untuk mengambil anak dari keluarga kaya dan menyembunyikannya selama 8 tahun tanpa melapor, bukankah itu jelas-jelas kejahatan? Apa motif sebenarnya Anda tidak mengembalikan anak itu? Sumiati duduk di depan meja logam dingin di ruang interogasi, tangannya gemetar ketakutan. Karena tidak bisa bersuara, ia tidak bisa membela diri, hanya bisa memukul-mukul dadanya. Saat itu, Hadi yang datang bersama Heru, mengeluarkan sebuah buku catatan usang dari tasnya dan meletakkannya di atas meja. "Bapak-bapak penyidik, ibu saya bukan orang jahat. Alasan kenapa ibu tidak bisa membawa saya ke kantor polisi, semuanya tertulis di sini." Itu adalah buku harian bisu yang ditulis Sumiati setiap malam sejak hari itu, di belakang kertas-kertas bekas atau di buku catatan usang.
Heru dengan tangan gemetar mulai membalik lembar demi lembar buku harian itu. Catatan musim kemarau 8 tahun lalu, aku berlari membawa bayi itu sampai ke depan polsek, tapi di depan pintu, aku melihat orang-orang berjas hitam yang menakutkan itu. Mereka adalah orang-orang yang tadi mencoba mengubur bayi ini di lahan kosong. Mereka tampak akrab dengan polisi, tertawa dan mengobrol. Aku takut, kalau saja aku bisa bicara, aku akan berteriak bahwa bayi ini hampir mati. Tapi aku bisu, tak bisa bersuara. Aku merasa saat aku menyerahkan bayi ini, mereka akan merebutnya kembali. Untuk menyelamatkan bayi ini, aku harus lari. Aku harus menyembunyikan anak ini sampai ia bisa menyebutkan namanya sendiri, sampai ia tahu siapa kawan dan siapa lawan, meskipun aku harus menjadi penjahat. Di berbagai halaman buku harian itu, tertulis dengan tulisan tangan yang tidak rapi, kegelisahan dan keputusasaan saat ia berkeliaran di sekitar kantor polisi, melihat para anak buah Nyonya Adiwijaya, dan lari ketakutan. Juga terlihat jelas bekas air mata saat ia menulis tentang harus menahan lapar karena tidak punya uang untuk membeli obat saat anaknya sakit. Ibu bukan menculik, melainkan rela menanggung beban sebagai penculik demi melindungi anak saya. Heru tercekat, ia memeluk buku harian itu ke dadanya. Kerinduan pada istrinya, Setia, yang 8 tahun lalu diberitahu telah meninggal oleh ibunya, dan rasa bersalah pada Sumiati yang telah mempertaruhkan nyawanya untuk membesarkan anak yang hampir dikubur hidup-hidup, bercampur menjadi satu dan meledak. Para penyidik, setelah membaca catatan 8 tahun yang ditulis Sumiati dan melihat kondisi belajar anak yang luar biasa, mengakui bahwa ini bukanlah penganiayaan atau penculikan, melainkan sebuah perlindungan yang luhur. Sumiati akhirnya terbebas dari tuduhan sebagai penculik dan diakui sebagai wali sah Hadi serta pahlawan sejati bagi keluarga itu. Hadi menyeka air mata Sumiati, memegang tangan kasarnya, dan berkata dengan jelas kepada para penyidik, "Mungkin untung ibu saya tidak bisa bicara, karena ibu mengajarkan saya bukan dengan suara, tetapi dengan cinta." Beberapa bulan kemudian, di sebuah aula konvensi besar di Jakarta, sedang diadakan upacara penghargaan final Lomba Inovasi Sains Remaja Nasional. Di tengah kerumunan kamera, wartawan, dan para ahli pendidikan terkemuka yang memadati kursi penonton, di atas panggung, berdiri seorang anak laki-laki berusia 8 tahun, Hadi, untuk menerima penghargaan utama. Aula dipenuhi bisik-bisik kekaguman akan kejeniusan anak itu. Anak itu jenius yang belajar otodidak di kamar bawah tanah, kan? Siapa orang tuanya? Hebat sekali. Bagaimana cara mendidiknya sampai bisa membuat algoritma seperti itu? Saat pembawa acara meminta Hadi untuk memberikan pidato kemenangan, anak itu berdiri di depan mikrofon dan sejenak menatap barisan paling depan. Di sana, di antara setelan-setelan mewah, duduk Sumiati dengan pakaian yang sedikit sederhana dan usang, dengan tangan saling bertautan karena gugup. Akar dari semua pengetahuan saya berada di tempat yang paling dalam dan gelap di dunia. Sebuah ruang mesin di basement apartemen. Kalimat pertama Hadi membuat seisi aula hening seketika. Orang-orang memanggil saya jenius, tetapi semua pengetahuan saya lahir dari tumpukan sampah. Setiap malam, ibu saya mengais tumpukan kardus bekas yang dibuang orang untuk membawakan saya bahan bacaan. Anak itu menenangkan suaranya yang bergetar, lalu menunjuk ke arah Sumiati. Yang duduk di sana adalah ibu saya. Ibu tidak punya suara, jadi beliau tidak bisa mengajarkan saya membaca ABC dengan suara. Tetapi, saat saya memecahkan rumus matematika, ibu menyemangati saya sambil membersihkan besi tua di samping saya. Dan saat saya menghafal kosakata bahasa Inggris, ibu merautkan pensil saya di bawah cahaya lampu redup di ruang mesin yang penuh debu. Sumiati mulai menangis mendengar kata-kata anaknya. Dunia mungkin meremehkan ibu karena tidak bisa bicara, dan memandangnya kasihan karena seorang petugas kebersihan, tetapi bagi saya, kebisuan ibu adalah pelajaran terbesar di dunia. Karena ibu, bukan dengan suara, tetapi dengan seluruh hatinya, telah membaca saya. Hadi memeluk erat piala juaranya, turun dari panggung, dan menghampiri Sumiati. Lalu, di tengah kilatan lampu kamera yang tak henti-hentinya, ia berlutut dan meletakkan piala itu di tangan Sumiati yang kasar dan pecah-pecah. Ibu, penghargaan ini bukan untukku. Ini adalah bukti bahwa ibu, yang tidak pernah menyerah dan terus melindungiku, adalah orang yang paling cerdas dan hebat di dunia.
Jangan lagi bersembunyi di kamar bawah tanah, aku yang akan menjadi suara ibu. Sumiati menangis tanpa suara dan memeluk anaknya dengan erat. Heru dan para penonton yang menyaksikan pemandangan itu, semuanya berdiri dan memberikan tepuk tangan meriah. Bunga yang mekar di tempat terendah, kini menebarkan keharumannya di tempat tertinggi. Serbuan pertanyaan dari para wartawan membanjiri mereka, tetapi Hadi, sambil menggenggam erat tangan Sumiati, menjawab semuanya dengan satu kalimat. Ibu saya mengajarkan lewat tulisan, bahwa orang yang paling cerdas adalah orang yang tahu cara mencintai. Hari ini, saya hanya menyelesaikan tugas dari beliau. Dinding beton dingin dan ruang mesin bawah tanah yang penuh bau oli kini telah menjadi kenangan masa lalu. Di sebuah rumah mungil berwarna putih di pinggir kota yang cerah, setiap pagi kami terbangun oleh cahaya matahari yang menembus jendela. Pak Heru tidak lagi berwajah dingin sebagai seorang pewaris, melainkan menjalani kehidupan sehari-hari sebagai ayah biasa yang berkeringat menjawab pertanyaan-pertanyaan sulit putranya. Ia telah memilih kebahagiaan sederhana berjalan-jalan di hutan bersama putranya, menggantikan otoritas yang gemerlap. Di salah satu dinding ruang keluarga, ada sebuah rak buku yang sangat istimewa. Di sana, di antara buku-buku baru yang mewah, terpajang dengan rapi buku-buku usang yang sampulnya sudah robek dan warnanya sudah pudar. Itulah buku-buku pelajaran hidup sejati Hadi, yang dulu kupungut seperti nyawaku sendiri dari tumpukan kardus di ruang mesin bawah tanah. Aku tersenyum cerah melihat Hadi menghampiriku saat aku sedang merapikan bunga-bunga di taman. Aku tidak lagi berjalan dengan kepala tertunduk. Meskipun suaraku masih belum keluar, tatapan mataku kini lebih percaya diri dan damai daripada teriakan manapun. Hadi menulis huruf perlahan-lahan dengan jarinya di telapak tanganku yang kasar. Ibu, hari ini anginnya terasa manis. Aku mengelus kepala anakku dan menjawab dengan gerakan bibir, tanpa suara yang telah kulatih ribuan kali. Ibu sayang kamu, nak. Hadi bisa mendengar suaraku hanya dari gerakan bibir itu. Ketulusan hangat yang dulu ia dengar di ruang mesin bawah tanah, kini memenuhi seluruh rumah, terbawa oleh sinar matahari yang cerah. Seorang anak jenius yang dibesarkan dari tumpukan sampah oleh seorang ibu tunawicara. Kisah ajaib itu tidak berakhir di sini, melainkan baru saja dimulai di halaman pertama yang penuh dengan sinar matahari. Meskipun aku tidak punya suara, hidup kami akan dikenang sebagai sebuah melodi yang paling indah di dunia ini. Keajaiban paling cemerlang yang mekar dari tumpukan sampah. Kisah seorang anak jenius yang diciptakan oleh kebisuan seorang ibu. Bagaimana menurut Anda? Hari ini, Hadi dan ibunya telah menunjukkan kepada kita bahwa cinta sejati dibuktikan bukan dengan suara, melainkan dengan perbuatan. Jika Anda mendukung awal baru mereka, tunjukkan dukungan Anda dengan menekan tombol subscribe dan like. Komentar hangat dari Anda akan menjadi kekuatan besar untuk menciptakan kisah-kisah ajaib lainnya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di sepenggal kisah berikutnya.